Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Indah Mentari dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3. Nah, dalam mata kuliah keperawatan jiwa ini, melanjutkan yang tadi, saya akan menjelaskan mengenai konsep asuhan keperawatan pada harga diri rendah. Ya, langsung saja kita kepada pengkajian tahap pertama. Nah, dalam tahap pengkajian ini, yang pertama itu ada faktor predisposisi. Yang pertama yang harus kita kaji adalah biologi, yang satu yakni genetik, riwayat adanya trauma yang menyebabkan lesi pada daerah frontal, temporal, dan limbik, riwayat janin pada saat prenatal dan perinatal. Yang kedua adalah nutrisi, yakni adanya riwayat gangguan nutrisi ditandai dengan penurunan berat badan, rambut rontok, anoreksia. Selanjutnya adalah keadaan kesehatan secara umum, yakni riwayat kesehatan secara umum, misal kurang gizi, kurang tidur, gangguan irama sirkadian, dan kelemahan. Yang selanjutnya adalah sensitivitas biologi, yakni adanya riwayat penggunaan obat, riwayat terkena infeksi, dan trauma. Dan yang selanjutnya adalah paparan terhadap racun. Paparan virus influenza pada trimester ketiga pada kehamilan, dan yang selanjutnya adalah riwayat keracunan karbon dioksida serta asbestos. Selanjutnya, selain biologi, kita harus mengkaji juga psikologis. Psikologis, yang pertama yang harus kita kaji adalah yang pertama, intelijensi, yakni riwayat kerusakan struktur di lobus frontal, di mana lobus tersebut berpengaruh kepada proses kognitif suplai oksigen terganggu. Selanjutnya, keterampilan verbal, gangguan keterampilan verbal akibat faktor komunikasi dalam keluarga, seperti komunikasi peran ganda, tidak ada komunikasi, komunikasi dengan emosi berlebihan, komunikasi tertutup, dan lain-lain. Selanjutnya adalah moral, yang pentingnya riwayat tinggal di lingkungan yang dapat mempengaruhi moral individu, misalnya lingkungan keluarga yang broken home, konflik, ataupun lapas. Selanjutnya, yakni ada kepribadian. Kepribadian yang mudah kecewa, kecemasan tinggi, mudah putus asa, serta menutup diri. Selanjutnya, ada pengalaman masa lalu. Orang tua yang otoriter, orang tua yang membanding-bandingkan anak, serta adanya konflik orang tua itu dapat menyebabkan harga diri rendah. Selanjutnya adalah konsep diri. Ideal diri yang tidak realistis, identitas diri tidak jelas, harga diri rendah, krisis peran, dan gambaran diri negatif. Selanjutnya ada motivasi, riwayat kurangnya penghargaan, dan riwayat kegagalan yang berulang. Dan selanjutnya adalah pertahanan psikologi, ambang toleransi terhadap stres rendah, riwayat gangguan perkembangan. Dan yang terakhir adalah self-control, di mana riwayat yang tidak bisa mengontrol stimulus yang datang, misalnya suka rebaan, penglihatan, penciuman, pengucapan, serta gerakan. Nah, setelah biologis dan psikologis, kita masuk ke sosiokultural. Yang pertama yang harus dikaji adalah usia, riwayat tugas perkembangan yang tidak selesai, kemudian adalah gender, riwayat ketidakjelasan identitas, riwayat kegagalan peran gender. Selanjutnya adalah pendidikan yang rendah, riwayat putus dan gagal sekolah. Selanjutnya pendapatan mendapati penghasilan yang rendah. Kemudian pekerjaan yang sangat stressful ataupun pekerjaan berisiko tinggi. Selanjutnya adalah status sosial, entah itu tunawisme ataupun kehidupan terisolasi. Selanjutnya adalah latar belakang budaya, tuntutan sosial budaya seperti paternalistik ataupun stigma masyarakat itu dapat mempengaruhi sosiokultural. Selanjutnya adalah agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan yakni riwayat yang tidak bisa menjalankan aktivitas keagamaan secara rutin, kesalahan persepsi terhadap ajaran agama tertentu. Selanjutnya adalah keikutsertaan dalam politik, dan yang terakhir adalah peran sosial. Nah, setelah faktor predisposisi,
terdapat juga faktor presipitasi. Nah, faktor presipitasi sendiri antara lain biologi, genetik, nutrisi, keadaan kesehatan secara umum, kemudian sensitivitas biologi terhadap paparan racun, dan lain-lain. Selanjutnya adalah psikologis, intelijensi, keterampilan verbal, moral, kepribadian, pengalaman masa lalu, konsep diri, motivasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sosiokultural, di mana menyangkut usia, gender, kemudian pendidikan, pendapatan, pekerjaan, status sosial, latar belakang budaya, agama, dan keyakinan, keikutsertaan dalam politik, pengalaman sosial, dan peran sosial. Selanjutnya adalah penilaian terhadap stresor. Penilaian terhadap stresor dapat dikaji dari berbagai sisi, dimulai dari segi kognitif, yaitu apa yang dipikirkan klien tentang stresor yang dialaminya. Dari segi afektif, yaitu bagaimana perasaannya. Dari segi psikologis, yaitu bagaimana perubahan fisik yang terjadi akibat stresor. Dari segi perilaku, yaitu bagaimana perilaku yang ditampilkan terkait stresor, dan dari sesi sosial, yaitu bagaimana hubungan klien dengan orang lain terkait stresor yang dialaminya. Yang selanjutnya adalah sumber coping. Sumber coping sendiri, kondisi status ekonomi, kemampuan menyelesaikan masalah, dukungan sosial, dan keyakinan budaya. Selain sumber coping, yang dapat dikaji juga adalah mekanisme coping, termasuk pertahanan coping jangka pendek atau jangka panjang, serta penggunaan mekanisme pertahanan ego untuk melindungi diri sendiri dalam menghadapi persepsi diri yang menyakitkan. Pertahanan tersebut mencakup ya, pertahanan tersebut mencakup aktivitas yang memberikan pelarian sementara dari krisis identitas diri, misalnya konser musik, bekerja keras, kemudian menonton televisi secara obsesif. Nah, selanjutnya adalah aktivitas yang memberikan identitas pengganti sementara, misalnya dalam klub sosial, agama, politik, kelompok, gerakan, ataupun geng. Nah, selanjutnya, aktivitas yang sementara menguatkan atau meningkatkan perasaan diri yang tidak menentu, misalnya olahraga yang kompetitif, prestasi akademik, kontes untuk mendapatkan popularitas. Nah, pertahanan jangka panjang juga mencakup seperti penutupan identitas, adopsi identitas prematur yang diinginkan oleh orang terdekat tanpa memperhatikan keinginan, aspirasi, atau potensi diri individu. Selanjutnya adalah identitas negatif, asumsi identitas yang tidak sesuai dengan nilai dan harapan yang diterima masyarakat. Nah, selanjutnya setelah kita pengkajian terhadap orang dengan konsep harga diri yang rendah, kita dapatin diagnosis keperawatan jiwa, yakni perawat kesehatan jiwa menganalisis data pengkajian dalam menentukan diagnosis. Landasan untuk memberikan asuhan keperawatan kesehatan jiwa adalah pengenalan dan mengidentifikasi pola respons terhadap masalah kesehatan jiwa atau penyakit psikiatri yang aktual dan potensial. Nah, adapun intervensinya sendiri adalah perawat kesehatan jiwa mengembangkan rencana asuhan yang menggambarkan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Rencana asuhan yang digunakan untuk memandu intervensi terapeutik secara sistematis dan mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, tindakan keperawatan pada pasien yang memiliki tujuan. 1. Pasien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. 2. Pasien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. 3. Pasien dapat menetapkan atau memilih kegiatan yang sesuai kemampuan. 4. Pasien dapat melatih kegiatan yang sudah dipilih sesuai kemampuan. 5. Pasien dapat menyusun jadwal untuk melakukan kegiatan yang sudah dilatih.
Adapun tindak keperawatan lanjutnya yakni satu, mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki pasien untuk membantu pasien dapat mengungkapkan kepemimpinan dan aspek positif yang masih dimilikinya. Selanjutnya, yakni membantu pasien menilai kemampuan yang dapat digunakan. Selanjutnya, membantu pasien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih. Selanjutnya, melatih kemampuan yang dimiliki pasien. Dan yang terakhir adalah membantu menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang dilatih. Nah, teman-teman semuanya yang melihat video ini, harus kita ketahui bahwa perawat kesehatan jiwa menggunakan intervensi konseling untuk membantu pasien meningkatkan atau memperoleh kembali kemampuan coping, memelihara kesehatan mental, dan mencegah penyakit atau ketidakmampuan mental. Ini diambil dari Yusu tahun 2015. Terapi lingkungan yang pertama, yakni perawat kesehatan jiwa memberikan atau membentuk serta mempertahankan suatu lingkungan yang terpetik dalam kolaborasinya dengan pasien dan memberikan pelayanan kesehatan lain. Kemudian, aktivitas asuhan mandiri, perawat kesehatan jiwa membentuk intervensi sekitar aktivitas kehidupan sehari-hari pasien untuk memelihara asuhan mandiri dan kesejahteraan jiwa dan fisik. Selanjutnya, intervensi psikobiologis. Selanjutnya, penyuluhan kesehatan, manajemen kasus, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, psikoterapi, dan skripsi agen farmakologis. Nah, psikoterapi sendiri di sini adalah spesialis yang bersertifikasi dalam keperawatan kesehatan jiwa menggunakan psikoterapi individu, psikoterapi kelompok, psikoterapi keluarga, psikoterapi anak, serta pengobatan terapeutik lain untuk membantu memelihara kesehatan jiwa, mencegah penyakit jiwa dan ketidakmampuan, serta memperbaiki atau mencapai kembali status kesehatan kemampuan fungsional pasien. Nah, selanjutnya kita evaluasi. Dari tindakan tersebut yang dapat dievaluasi yang adalah perawat kesehatan jiwa mengevaluasi perkembangan pasien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Asuhan keperawatan adalah proses dinamik yang melibatkan perusahaan dalam status kesehatan pasien sepanjang waktu, pemicu kebutuhan terhadap data baru, berbagai diagnosis, dan modifikasi rencana asuhan. Oleh karena itu, evaluasi merupakan suatu proses penilaian berkesinambungan tentang pengaruh intervensi keperawatan dan regimen pengobatan terhadap status kesehatan pasien dan hasil kesehatan yang diharapkan. Nah, di sini saya mengambil strategi pelaksanaan SP1 dan 2. Strategi pelaksanaan komunikasi adalah pelaksanaan standar asuhan keperawatan terjadwal yang diterapkan pada pasien yang bertujuan untuk mengurangi masalah keperawatan jiwa yang ditangani. Strategi pelaksanaan komunikasi pada pasien harga diri rendah mencakup kegiatan yang dimulai dari mengidentifikasi hingga melatih kemampuan yang masih dimiliki pasien, sehingga semua kemampuan dapat dilatih. Setiap kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan harga diri pasien. Strategi pelaksanaan komunikasi pada harga diri rendah diri tersendiri terdiri dari 2 sesi pertemuan, yaitu sesi pertemuan pertama atau SP1 dilakukan pada sesi pertama dan sesi pertemuan kedua SP2. Kegiatan yang dilakukan pada SP1 adalah mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, membantu pasien menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, membantu pasien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih, melatih kemampuan yang sudah dipilihkan, dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang telah dilatih dalam rencana jadwal pelaksanaan harian pasien. Sedangkan kegiatan yang dilakukan pada SP2 adalah melatih pasien melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan kemampuan pasien. Latihan dapat dilanjutkan untuk kemampuan lain sampai semua kemampuan dilatih. Setiap kemampuan yang dimiliki dapat meningkatkan harga diri pasien.
Ya, jaga diri dan tetap berhati-hati. Semoga kamu yang telah menonton video ini dapat berpikir positif dan menyebarkan energi-energi positif kamu terhadap diri kamu sendiri dan orang lain. Dan apapun yang kamu dengarkan, entah itu negatif atau mempengaruhi pikiran buruk kamu, tetap jaga diri. Dan jangan sampai stresor itu mengganggu pikiran kamu. Dan sampai ketemu lagi bersama saya Sri Indah Mentari dari Prodi STR Cap tingkat 3. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.